Guard Greenhand adalah salah satu figur paling legendaris, paling tua, dan paling nyaris mustahil dipisahkan antara fakta dan mitos dalam sejarah Westeros. Namanya hidup dalam begitu banyak cerita sampai sulit menentukan apakah dia benar-benar pernah ada sebagai manusia atau sejak awal memang dianggap sebagai dewa. Bagi rakyat Reach, Guard Greenhand bukan sekedar tokoh sejarah. Dia adalah figur leluhur agung, bapak peradaban, pembawa kesuburan, dan sosok yang konon menjadi nenek moyang bagi setengah bangsawan di selatan Westeros. Kalau House Stark punya Brandon the Builder, maka di The Reach punya Guard Greenhand. Hanya saja legenda tentang Guard jauh lebih aneh, lebih mistis, dan jauh lebih liar. Dia juga dikenal dengan nama Guard the Green atau Guard Greenhair, dan konon merupakan High King dari First Man yang menjadi leluhur berbagai house besar di Reach. Putra sulungnya, yaitu Guard the Gardener, nantinya mendirikan House Gardener, keluarga raja kuno yang memerintah Reach sebelum akhirnya punah di Field of Fire. Tapi dalam banyak cerita, Guard sendiri jauh lebih dari sekedar leluhur kerajaan. Dia digambarkan sebagai figur setengah dewa yang secara harfiah membawa kehidupan ke tanah tempat dia berjalan. Menurut legenda, Guard mengenakan mahkota dari sulur tanaman dan bunga, dan kemanapun dia melangkah, tanah akan mekar. Ladang tandus berubah subur, pohon berbuah lebat, kebun tumbuh, desa muncul, dan kehidupan mengikuti jejak langkahnya. Beberapa cerita yang bahkan mengatakan dia membawa sebuah karung besar berisi benih, bukan benih biasa, tapi benih untuk seluruh pohon, bunga, buah, dan gandum di dunia. Dan seperti artefak dewa dalam dongeng, isi karung itu tidak pernah habis. Sepanjang perjalanan, Guard menyebarkan benih ke seluruh negeri, dan dari sanalah Westeros mulai menjadi tanah yang bisa ditanami. Karena itulah banyak orang percaya bahwa Guard Greenhand adalah orang pertama yang mengajari manusia bercocok tanam. Dialah yang memberi manusia gift of seed, mengajarkan mereka cara menanam, memanen, dan membangun kehidupan dari tanah. Sebelum Guard, manusia hanya berburu dan bertahan hidup. Setelah Guard, mereka punya ladang, kebun, panen, dan peradaban. Dalam konteks itu, Guard bukan cuma pahlawan budaya, dia adalah sosok Prometheus versi Westeros, figur yang membawa kemajuan bagi umat manusia. Tapi seperti semua legenda kuno, kisah tentang Guard berubah tergantung siapa yang menceritakannya. Beberapa versi menyebut dia adalah High King yang memimpin First Man menyeberangi Arm of Dorne menuju Westeros. Dalam versi ini, dia adalah penakluk awal, pemimpin manusia pertama yang membawa bangsanya ke benua baru. Namun versi lain jauh lebih fantastis. Mereka mengklaim bahwa Guard sudah ada bahkan sebelum First Man tiba. Dalam cerita itu, dia bukan hanya manusia pertama di Westeros, dia adalah satu-satunya manusia di saat itu. Sosok primordial yang hidup berdampingan dengan Children of the Forest dan para Giant, seperti makhluk dari zaman ketika dunia masih muda. Dan dari sini, legenda Guard mulai terasa semakin seperti mitologi daripada sejarah. Beberapa kisah menyebut dia memiliki tangan hijau secara harfiah. Ada yang bilang rambutnya hijau, ada yang mengatakan seluruh kulitnya hijau seperti daun musim semi. Versi lain bahkan menggambarkannya memiliki tanduk rusa di kepalanya. Dalam beberapa mitos, dia bukan manusia sama sekali, melainkan Green God, dewa kesuburan yang mewakili kehidupan, panen, dan musim semi. Bahkan dalam versi legenda paling tua, Guard menuntut blood sacrifice dari para penyembahnya agar panen tetap melimpah. Ada pula kisah yang menyebut dia mati setiap musim gugur dan terlahir kembali saat musim semi tiba, simbol klasik dewa vegetasi dalam banyak mitologi dunia nyata. Jadi ya, kalau kita bicara Guard Greenhand, kita sudah jauh meninggalkan wilayah tokoh sejarah dan masuk ke ranah mitos kuno. Namun, bagian paling terkenal dari legenda Guard bukan hanya soal kesuburan tanah, tapi juga kesuburan wanita. Karena menurut cerita rakyat, Guard Greenhand bukan cuma membuat ladang subur, dia juga membuat perempuan subur. Wanita mandu bisa hamil hanya dengan sentuhannya. Perempuan tua yang sudah tak lagi mendapatkan moonblood konon bisa kembali subur setelah diberkati olehnya. Gadis-gadis muda disebut berbunga hanya dengan senyumannya. Para ibu yang disentuh Guard bisa melahirkan anak kembar, bahkan triplet. Dan karena reputasi itulah, para lord dan rakyat biasa disebut rela mempersembahkan putri perawan mereka kepada Guard setiap kali dia datang, berharap tanah mereka ikut diberkati dan panen mereka menjadi lebih baik. Kalau kedengarannya seperti euphemism yang sangat tidak halus, itu karena memang begitu.
Bahkan Olenna Redwyne secara sarkastik pernah berkata bahwa Gard sangat suka menanam benih di tanah subur, lalu menambahkan bahwa mungkin bukan cuma tangannya yang hijau. Kalimat itu jadi candaan halus bahwa reputasi Gard sebagai simbol kesuburan kemungkinan besar datang dari fakta bahwa dia tidur dengan banyak wanita, dan itu cocok dengan legenda tentang keturunannya. Karena konon, Gard Greenhand punya anak begitu banyak sampai setengah bangsawan Reach bisa menelusuri garis keturunan mereka kembali kepadanya. Daftar keturunannya nyaris seperti daftar siapa-siapa house penting di selatan Westeros. Putra sulungnya adalah Gard the Gardener yang mendirikan House Gardener. Jon the Oak menjadi leluhur House Oakheart. Gilbert of the Vines menjadi leluhur House Redwyne. Floris the Fox menjadi nenek moyang House Florent, Bull, dan Pig. Maris the Maid menjadi leluhur House Hightower. Foss the Archer untuk House Fossoway. Harlon the Hunter dan Herden of the Horn untuk House Tarly. Rowan Goldtree untuk House Rowan. Elin Eversweet untuk House Beesbury. Dan masih banyak lagi. Bahkan menurut beberapa versi cerita, Brandon of the Bloody Blade, salah satu anak Gard, menjadi leluhur Brandon the Builder dan House Stark. Kalau legenda itu benar, maka darah Gard Greenhand bahkan mengalir sampai ke Winterfell. Singkatnya, kalau sebuah house besar di Reach ingin terdengar kuno, agung, dan penting, mereka hampir pasti mengklaim keturunan dari Gard Greenhand. Namun seperti biasa, para Maester jauh lebih skeptis. Bagi mereka, Gard Greenhand kemungkinan besar hanyalah seorang war chief atau petty king kuno yang memimpin gelombang awal First Man ke Westeros. Seiring waktu, cerita tentang dirinya dibesar-besarkan, dipenuhi elemental supernatural, lalu berubah dari tokoh sejarah menjadi figur mitologis. Dalam pandangan Maester, Gard bukan dewa, bukan manusia hijau, bukan pembawa panen ajaib, hanya pemimpin kuno yang cukup penting sehingga generasi berikutnya mengubahnya jadi legenda. Dan jujur aja, itu sangat masuk akal. Karena banyak budaya di dunia nyatanya melakukan hal yang sama. Pemimpin besar di masa lampau seringkali didewakan, diberi kekuatan magis, dan dijadikan leluhur simbolis bagi bangsa mereka. Jadi sangat mungkin Gard Greenhand adalah versi Westeros dari fenomena itu, tokoh nyata yang perlahan berubah menjadi mitos. Tapi tetap saja, seperti banyak legenda dalam dunia ini, ada kemungkinan sebagian kisahnya benar. Karena di dunia ini, Children of the Forest nyata, Greenseer nyata, White Walkers nyata, bahkan pohon Weirwood menyimpan kesadaran kuno. Gagasan pernah ada manusia atau makhluk sakral yang punya hubungan supernatural dengan alam bukan sesuatu yang mustahil. Dan mungkin itulah kenapa legenda Gard Greenhand tetap begitu kuat. Dia bukan hanya tokoh sejarah, dia adalah personifikasi dari Reach itu sendiri. Tanah subur, panen melimpah, bunga bermekaran, kebun buah, sungai, ladang emas, semua kemakmuran Reach secara simbolis diwujudkan dalam satu figur, yaitu Gard Greenhand. Selama tanah di Reach tetap yang paling subur di Westeros, selama panen mereka paling melimpah, selama kebun mereka tetap mekar, legenda Gard akan terus hidup. Karena bagi rakyat Reach, Gard bukan sekedar leluhur, dia adalah alasan tanah mereka diberkati. Entah dia benar-benar dewa, raja kuno, atau hanya pria dengan karisma luar biasa dan keturunan yang sangat banyak. Satu hal tidak berubah, jejaknya ada di mana-mana. Di setiap ladang gandum Reach, di setiap house kuno yang mengklaim darahnya, di setiap kisah tentang masa ketika manusia pertama kali belajar menanam, dan dalam legenda Westeros, hanya sedikit nama yang begitu tua, begitu besar, dan begitu menyatu dengan tanah itu sendiri seperti Gard Greenhand.